Selamat datang kembali di Jin dan Jun Channel bersama saya Junaidi dalam seri tutorial Google Spreadsheet. Guys, ini video saya yang berikutnya mengenai Google Spreadsheet. Oke, sebelum kita lebih lanjut membahas bagaimana penggunaan Google Spreadsheet, video kali ini saya kenalkan terlebih dahulu dasar-dasar pemahaman tentang Google Spreadsheet. Oke guys, pertama yang mau saya kenalkan dalam Google Spreadsheet itu, pertama satu ada yang namanya file. Oke. File itu berarti nama file itu di sini guys. Oke. Nah, teman-teman bisa mengganti nama file dengan mengklik area di pojok kiri atas ini. Misalnya kita namakan latihan 1. Oke. Nah, ini nama file guys. Oke. Dan dia langsung tersimpan. Kemudian di dalam file spreadsheet itu terdapat beberapa lembar kerja. Atau lembar kerja itu kita sebut sebagai sebuah sheet. Oke guys, jadi kalau teman-teman bicara file, maka file itu adalah satu. Kalau sheet itu bisa terdiri dari beberapa sheet dalam satu file. Nah, ini nama file latihan 1. Kemudian ini sheet adalah sebuah lembar kerja. Paham ya? Jadi di dalam sebuah file bisa terdapat satu atau lebih lembar kerja atau sheet. Oke, teman-teman jangan ketukar memahami file dan sheet. Oke, nama sheet ini guys bisa kita rubah sesuai dengan fungsinya. Kalau teman-teman ikuti defaultnya, maka dia namanya sheet 1. Dan ketika teman-teman menambah sheet berikutnya, teman-teman bisa klik sebelah kiri, area paling bawah kiri bawah ada simbol tambah, teman-teman klik, maka akan terciptalah sheet kedua. Nah, ini sheet ke-1, sheet kedua. Ini artinya lembar ke-1, lembar kedua. Oke, supaya gampang analoginya teman-teman pahami begini. File itu adalah sebuah buku, lalu sheet adalah sebuah halaman. Jadi dalam sebuah buku bisa terdapat beberapa halaman. Oke, ya udah guys. Penjelasan saya berikutnya adalah bagaimana merubah nama sheet. Oke, merubah nama sheet, teman-teman bisa klik di sini 2 kali, maka nama sheetnya akan masuk ke area edit. Teman-teman bisa bilang ini halaman lembar 1 gitu ya. Nah, enter, maka menjadi lembar 1. Lalu teman-teman rubah misalnya sheet kedua, teman-teman bisa klik panahnya, lalu nanti di sini teman-teman klik lembar 2 misalnya. Maka artinya dalam satu file latihan 1 ini teman-teman memiliki 2 lembar kerja, yaitu lembar 1 dan lembar 2. Oke. Di sebelah kiri nama sheet itu ada simbol garis-garis. Nah, ini adalah semua sheet. Kalau teman-teman ingin menampilkan isi sebuah sheet, teman-teman bisa klik, maka muncullah lembar 1, lembar 2. Oke, sheet yang dicentang adalah sheet aktif. Ketika teman-teman centang sheet 1, maka yang aktif adalah sheet 1. Lihat perbedaannya, kalau aktif dia tersorot warna putih dan yang tidak aktif abu-abu. Oke, lalu saya pindah lagi, saya pindah antar sheet ke sheet 2. Teman-teman lihat perubahannya. Oke, nah teknik ini penting guys ketika sheet teman-teman jumlahnya banyak gitu. Kalau sheetnya cuma 2, teman-teman bisa langsung saja klik nama sheetnya untuk berpindah antar sheet. Tetapi ketika jumlah sheet teman-teman banyak sehingga area di bawah ini tidak memenuhi untuk menampilkan seluruh sheet, teman-teman bisa langsung pakai ini, lalu teman-teman pilih ingin aktif sheet yang mana. Itu sebabnya guys, penamaan sheet itu penting supaya teman-teman tidak mencoba-coba untuk mencari sheet dengan membuka masing-masing lembar dan sebagainya. Ini memakan waktu. Maka namakanlah sheet sesuai fungsinya sehingga ketika teman-teman ingin berpindah antar sheet, teman-teman bisa melalui sini dan langsung pilih sheetnya. Oke guys. Nah, pada area sheet ini juga teman-teman lihat bahwa di area sheet ada area menu. Nah, ini menu guys ya. Oke. Kalau lalu di sini ada icon-icon untuk beberapa operasi dasar. Paham ya? Nah, di samping icon-icon ini, nah teman-teman lihat ada titik 3. Nah, kalau teman-teman klik, ini akan memunculkan menu lanjutan sesuai objek yang teman-teman pilih atau sedang aktif. Di sini saya bilang
bahwa objek saya sedang aktif pada sebuah sel. Nah, ketika teman-teman klik titik 3 horizontal di samping susunan menu ini, maka teman-teman akan muncul beberapa ikon tambahan sesuai dengan objeknya. Oke, ikon tambahan ini berbeda tergantung objek yang diaktifkan. Paham ya? Oke, selanjutnya teman-teman, ini ada area menu, file, edit, tampilan. Kalau teman-teman tiba-tiba sedang membuka sheet, tidak memunculkan menu. Nah, ini nggak usah menu, munculnya nggak menu, langsung icon. Teman-teman jangan panik, teman-teman klik aja di area kanan ini. Nah, ini bisa teman-teman klik panah bawah, maka menunya muncul. Oke, guys. Nah, kemudian di sini ada area formula, guys. Di baris kosong ini area formula, fx, garis lurus dan sebagainya. Ini area formula. Ini gunanya ini, guys. Ketika teman-teman ketik misalnya teman-teman tulis sama dengan lalu zoom. Nah, di sini kan muncul area formula, guys. Nah, jadi formula ini akan muncul ketika ada aktivitas pada sebuah sel. Atau teman-teman ketik apa saja, maka muncul pada area sel. Nah, ini area formula. Jadi ini pengenalan beberapa bagian penting, guys. Kalau nanti dalam video-video saya selanjutnya saya mengatakan area formula, berarti area formula, area sheet berarti area sheet dan sebagainya. Oke, guys. Nah, kemudian guys, pada sheet ini juga teman-teman bisa melakukan beberapa operasi dasar. Misal pada halaman nama sheet, teman-teman klik nama panahnya, maka di sini ada hapus, duplikasi, salin ke, ganti nama dan sebagainya. Oke, terhadap sheet ini pun teman-teman bisa lakukan beberapa perintah. Misal saya klik pada lembar 1, saya bilang ingin menghapus, maka otomatis sheet lembar ke-1 akan hilang. Oke. Kemudian kalau saya duplikasikan, misalnya teman-teman ingin membuat sheet tetapi tidak ingin memulai dari nol, menggunakan template sheet yang sudah ada, teman-teman bisa nih klik sheet 2, lalu teman-teman bilang duplikasikan. Duplikasi, maka terjadilah duplikasi sheet lembar 2 menjadi copy of lembar 2. Kenapa copy of lembar 2? Karena memang teman-teman menduplikasikannya melalui sheet lembar kedua. Oke. Kalau teman-teman klik di sini, maka ada muncul hapus. Maka ini akan menghapus sheet yang teman-teman buat. Saya klik hapus, maka sheetnya pun terhapus, guys. Oke. Nah, demikian juga dengan fungsi-fungsi menu lainnya di dalam lembar sheet. Oke, ada duplikasi, ada salin ke. Nah, salin ke, guys, ada dua pilihan, ke spreadsheet baru atau spreadsheet yang sudah ada. Kalau teman-teman misalnya di sini lembar sheet ini ingin menjadikan satu buah file tersendiri. Kalau saat ini kan sheet ini bagian dari sebuah file latihan 1. Nah, tetapi ketika teman-teman ingin menjadikan sheet lembar 2 ini tersimpan dalam file tersendiri, maka teman-teman bisa buat salin ke lalu pilih spreadsheet baru. Oke, ketika teman-teman spreadsheet baru, maka di sini akan membuat satu sheet tersendiri, teman-teman. Oke, maka jadilah satu sheet. Nah, nanti dia menjadi sebuah sheet. Atau teman-teman bilang, teman-teman mau gak salin ke sheet yang sudah ada, atau teman-teman menganggap oh sheet ini harusnya masuk ke file A dan sheet ini masuk ke file B. Oke, maka teman-teman bisa pilih salin ke spreadsheet yang sudah ada. Kalau teman-teman pilihnya salin ke spreadsheet yang sudah ada, maka dia akan menawarkan memilih spreadsheet mana yang akan dimasukkan sheet ini, gitu ya. Kemudian teman-teman bisa bilang ganti warna, ganti nama, yang tadi ganti nama ya. Kemudian ubah warna. Saya ubah warna, teman-teman lihat di sini warnanya kan abu-abu ya. Kalau saya rubah warnanya menjadi kuning gitu ya, maka di sini menjadi kuning, guys. Oke. Nah, teman-teman lihat di sini. Nah, maka dia akan menjadi kuning dasarnya. Oke. Ada garis kuningnya. Atau teman-teman lihat mau ubah warna juga bisa, lindungi sheet, sembunyikan sheet. Kalau sheet ini tidak ingin ditampilkan, teman-teman bisa pilih dengan sembunyi sheet. Teman-teman bisa bilang sembunyi sheet, maka sheet 2-nya tidak terlihat, guys. Ini bukan tidak ada, tetapi disembunyikan. Oke. Nah,
Kalau bagaimana teman-teman menampilkannya, teman-teman bisa klik yang garis ini, lalu di sini ada lembar 2 terlihat. Nah, ini bukti bahwa sheet ini tidak hilang tetapi disembunyikan. Oke guys, ini pengenalan dasar saya tentang sheet. Selanjutnya saya akan bahas teknik-teknik dalam spreadsheet secara detail. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat. Jin dan Jun Channel mohon pamit.